Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian dimanapun berada, pada kesempatan malam ini kami rombongan dari tim Raja Wali Sakti sudah sampai di makam Ki Santri Pancuran Mas yang berada di daerah Sempu, Kota Serang. Ini kami rombongan di sini dengan tujuan kita ingin berziarah kepada beliau. Kemudian juga kita ingin menyusuri sejarah tentang Ki Santri Pancuran Mas ini, karena masih banyak orang yang belum tahu dan belum mengenal siapa itu Ki Santri dan juga lokasi Ki Santri yang berada di sini. Oleh karena itu pada malam hari ini kami dengan tim Raja Wali Sakti mencoba untuk menelusuri perjalanan sejarah dari Ki Santri ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mohon doanya kepada semuanya supaya perjalanan ekspedisi kami ini dan ziarah kami ini lancar, tidak ada halangan apapun. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan ziarah terlebih dahulu ke Ki Santri Pancuran Mas. Setelah itu nanti kita akan menyusuri ke Pancuran Masnya. Dan lokasi ini berada persis di dekat Kali Banten. Jadi di daerah Banten ini, daerah Serang ini ada Kali Banten yang merupakan kali yang sangat bersejarah bagi daerah Banten sendiri. Namanya Cibanten. Dan ini persis di sebelah, di belakang kami ini adalah Kali Banten. Kali Banten. Suaranya terdengar. Tonton terus dan pantengin terus channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akan melakukan ziarah terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menyusuri ke Pancuran Mas nih. Ini ada sedikit Kucing. ini ada kucing ya, ada kucing kita lihat. Nah, kucing. Kita akan ziarah dulu nanti sebelum melakukan penyusuran. Setelah ziarah nanti kita akan mengenal kepada lingkungan di sekitar sini. Tadi, aja teman-teman sekalian, ini adalah makbarah dari Ki Santri. Memang sejauh ini kami belum mendapatkan informasi yang tepat mengenai siapa nama beliau dari Ki Santri ini. Bahkan dari orang yang menunggu di sini juga, dari tim sendiri kita belum mendapatkan nama asli dari Ki Santri itu sendiri, belum kami dapatkan. Hanya yang terkenalnya memang Ki Santri. Karena itu nanti kita akan coba telusuri siapa nama beliau yang sebenarnya, serta bagaimana sejarah perjuangan beliau di daerah Banten ini. Karena sebetulnya lokasi ini hampir dekat dengan Ki Masjong Agusju di Banten Girang, dekat lokasinya. Kebanyakan orang itu berziarah ke Ki Masjong Agusju dan sejarahnya sudah sangat kita kenal. Dan sebagai orang pertama yang masuk Islam di Banten yang diislamkan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, sedangkan Ki Santri ini lokasi pemakamannya dekat dengan Ki Masjong. Nah, yang menjadi perhatian kita, apakah Ki Santri ini ada hubungannya dengan Ki Masjong Agusju atau tidak? Gitu. Sementara lokasinya berdekatan. Nah, inilah yang barangkali belum kami dapatkan informasi yang pasti mengenai sosok beliau yang sebenarnya. Insya Allah kita ziarah dulu, nanti kita lanjutkan obrolannya dan penelusurannya ke Pancuran Mas lagi. Ini adalah makbarahnya. Kelihatan di sini masih baru ya. Nah, ini makam Ki Santri Pancuran Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih baru. Kita boleh masuk ya?
Boleh masuk? Boleh masuk ya? Kita masukin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salah pun menahkan kabar insyaallah. Allahumma Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وتبعهم وشهيده الكرام شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحدثين والتابعين من أولياء الله من مشاهد الأرض إلى مغربها في خصوصا إلى حضرة قدس الرباني وعارفين سمدان شيخ وحيد عبد القادر جيلاني إسماعيل الكرامات قدس الله سرهم العزيز شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى لسان لسان الرجال. اللهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة هكذا لا نحيا ولا تموت ولا يبيع المشي إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا الله آمين يا الله يا مجيب السائلين. آمين. استجب دعانا يا الله آمين. استجب دعانا يا رحمن يا رحيم آمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. آمين. يا كفي يا كفي يا كفي يا كفي يا كفي يا حبيبي يا جليل يا حبيبي يا جليل يا غفار يا غفار يا غفار يا آمين يا الله. اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مرضنا. آمين يا وهاب يا فتاه يا عليم يا وهاب يا فتاه آمين. يا قوي يا متين يا ذو الجلال والإكرام. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شكورا حمدا نعيما. آمين. حمدا نعمه يكافئ مجيدا. آمين. فلك معبود ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. آمين. إلى نبيها من جميع الحياة. آمين. وتطهرنا بها من جميع آمين. جميع عدة وضرورات. آمين. وتبلغنا بها صلوات من جميع الحياة وبعد آمين. إنك على كل شيء. آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين. وعافية في الجسد. آمين. 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 اللهم علينا في شقاة الموت. آمين. من النار والعفو عند الحساب. آمين. اللهم انزل ثواب ما قرأناه. آمين. وما سبحناه. آمين. هدية من روح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. هدية بلغة ورحمة لنا زيادة في آمين. آمين يا الله. آمين. آمين. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف آمين. وواصل مقام محمودا الذي وعدته. آمين يا الله. آمين. اللهم كن مرسل ثواب مقرأه. آمين. آمين. الكريم. آمين. صلى الله عليه وسلم. آمين. والثواب بسبب ذلك الأرواح. آمين. الأنبياء
الأنبياء والمرسلين والثواب مثل ثواب ذلك لأرواح آمين صلى الله عليه وسلم آمين والثواب مثل ثواب ذلك لأرواح أولياء الله آمين 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 والسبب مثل سبب ذلك لأرواح الله في الجنة والجنة آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر واعف عنهم آمين واجعل جنة مثواهم آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف آمين آمين اللهم انزل رحمتهم واغفر على القبور آمين وسوس الرعي آمين 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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وعلينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب النار آمين آمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حبيبي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين. دعوانا فيها سبحانك اللهم آمين. السلام وخير الدعوة الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah kita selesai melakukannya. Kita akan Lanjutkan perjalanan untuk menyusuri ke arah Pancuran Mas yang lokasinya berada di persis di pinggir Kali Bantal. Nanti kita akan lihat seperti apa Pancuran Mas pada malam hari ini. Nah, kalau siang hari akan terlihat lebih jelas. Tapi nanti kita lihat suasana pada malam hari seperti apa. Kita akan lakukan dulu penyusuran ke Pancuran Mas. Nah, ini di sini ada tempat duduk tadi yang kami duduk di sebelah sana, ya. Itu tempat-tempat istirahat bagi para tamu yang akan ziarah. Nah, ini kemudian di sini ada musola. Nah, yang paling unik di sini juga ada bendera merah putih. Nah, ini ada bendera putih, merah putih. Biasanya kalau suatu makbaroh atau lingkungan ini ada merah putihnya, ini mengindikasikan bahwa
beliau ini ada kaitannya dengan perjuangan bangsa biasanya. Di lokasi-lokasi yang ada merah putihnya itu cirinya biasa seperti itu. Seperti kemarin juga di Syekh Abdullah Angga Darpa, itu penuh dengan nuansa merah putih. Karena beliau itu termasuk pejuang bangsa ketika merebut dari penjajah Belanda. Ya. Nah di sini juga ada merah putih. Hanya mengenai jelasnya sejarah seperti apa ini yang kita belum dapatkan informasi yang pasti mengenai itu. Ya. Tapi nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk siapa beliau dan bagaimana kiprah beliau di masa lalunya. Itu nanti kita mudah-mudahan ada petunjuk. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan penelusuran selanjutnya ke daerah Pancuran Mas. Ya. Nah ini adalah musolanya. Dan ini ada pohon besar. Ini beringin. Pohon beringin. Ya. Pohon beringin. Ini katanya usianya sudah cukup lama. Dan yang unik memang kebanyakan makbaroh ini lokasinya di dekat kali ya, terutama dekat Kali Banten. Jadi kalau kita lihat selusuri hampir banyak sekali makbaroh para wali itu yang dimakamkan di pinggir Kali Banten. Kali Banten ini memiliki sejarah yang luar biasa. Nah inilah teman-teman, kita akan menuju ke Pancuran Mas. Ada unik di sini karena Pancuran ini persis di atas Kali Banten, tapi ada air yang mengalir. Sementara Kali Banten itu berada di bawahnya. Kali Banten berada di bawahnya, tapi Pancuran Masnya ada di atas. Dan air itu ya, di atas adanya. Ya. Yuk, kita ikuti terus perjalanan. Ya, kita akan turun sini. Ada tangga-tangga. Nah, ini tentu saja suasananya akan berbeda siang dengan malam hari. Sengaja kami ingin mendapatkan nuansa di malam hari biar malam hari itu lebih sedikit ya. Dan untuk siang hari ini ada jembatannya gitu. Nah ini ada Kali Banten. Ini Kali Banten. Tidak begitu banyak airnya di Banten ini. Ini jembatan menuju ke Pancuran Mas. Awalnya sumbernya itu Pak. Sumbernya? Awalnya itu yang tutup. Nah, sekarang dialirkan ke bak sini. Nah, jadi kita lihat dulu sini, sumber awalnya. Jadi pertama kali sumber daripada Pancuran Mas itu adalah ini ya. Iya. Ini. Nah ini kita lihat. Awalnya dari sini, jadi air itu keluar dari sini. Di sebelah sini ada tebing, ya, ada tebing pinggiran Kali Banten. Air itu keluar dari sini. Nah kemudian air ini dialirkan ke kolam ya, ada kolam di situ, ada bak di situ. Nanti kita lihat baknya seperti apa di situ. Nah ini yang harus hati-hati, agak ada tangga-tangga ya. Ada tangga. Bismillah. Allahumma sholli. Yuk kita bersalat. Ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Kali Banten sebelah sini. Kali Bantennya ini ada Kali Banten tinggi. Nah sebelah sini ada Kali Bantennya. Ini terus Kali Banten. Ini akan Kali Banten ini akan ngalir terus sampai ke Banten Lama ya. Banten Lama di Sultan Maulana Hasanuddin sana. Nah, itu ada jembatan yang kita lewati tadi. Nah ini Pancuran Mas sebelah sini. Pancuran Mas sebelah sini. Kita coba kasih anu ya, supaya terang. Nah kita kasih terang. Nah ini, ya. Bisa kelihatan ya. Nah ini. Jadi airnya mengalir sini. Nah, ini airnya.
Dan air ini mengalir terus menerus. Ya. Air ini mengalir terus menerus dan tiada hentinya. Jadi unik. Kalibanten berada di bawah dan air ini ada di atas. Lalu karena ini terus mengalir. Terus mengalir dan ini jatuh ke Kalibanten. Alhamdulillah. Ini menurut kalian, ini adalah yang disebut dengan pancuran emas yang berada di daerah makam di Santri. Makam di Santri. Terus saja ini bagaimana tentang asal muasal daripada air ini. Kita belum mendapatkan informasi yang akurat dalam hal ini, ya, seperti apa dan sejak kapan air pancuran emas ini ada juga kita belum dapat informasi. Tapi kita nanti akan coba cari tahu. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk atau gambaran tentang sejarah Kisantri dan asal-muasal dari pesantren ini. Ini memang unik sekali di sini, seperti di pinggir Kalibanten. Ini jembatannya tidak pakai pegangan di pinggirnya ya, tidak ada pegangan, tapi ini dicor kelihatan. Di sekitarnya ini masih banyak dengan pohon-pohon bambu di pinggir Kalibanten ini. Seperti saya katakan tadi bahwa lokasinya dekat dengan pemakaman atau makbaroh di Masjong Agusju, dekat sekali dengan itu. Makanya apakah Kisantri ini ada hubungannya dengan Ki Masjong Agusju ataukah tidak, atau seperti apa? Tapi kalau dilihat dari lokasinya, sepertinya ada hubungannya dengan perjalanan Ki Masjong Agusju. Dan kita tahu bahwa Ki Masjong Agusju juga orang pertama kali yang Islam, yang diislamkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, kita sudah sampai kembali di lokasi pemakaman ya, makam itu santri. Teman-teman sekalian, nah itu istirahatnya. Dan tadi kita masuk dari arah sini, berarti memang jalannya belum diaspal. Relatif tempat ini terpencil agak jauh dari perkampungan, Insya Allah setelah ini kita akan coba ya teman-teman sekalian untuk mencari tahu. Kang Ajis, ya Pak. Nah ini Kang Ajis nih, saya perkenalkan, ini adalah sahabat kita Kang Ajis nih dari Cilegon. Assalamualaikum Kang Ajis. Nah ini dari Cilegon asli nih, yang menemani kita dalam ekspedisi Radio Wali Sakti untuk menelusuri jejak para wali. Ya, Kang Ajis ini Insya Allah akan bersama-sama kita dan membantu kita untuk mengungkap sejarah ya, mengungkap sejarah atau perjalanan para wali Allah. Ya, dan seperti itu karena kita ingin perjalanan para wali ini diketahui dan dikenal oleh generasi penerus yang sekarang ini. Jadi jangan sampai generasi muda atau orang-orang sekarang ini tidak memahami perjalanan sejarah dari para pejuang-pejuang, terutama para wali, yang pada hakikatnya kita tidak akan bisa menikmati situasi sekarang apabila tidak ada para pejuang dulu ya, yang memerdekakan Indonesia, kemudian menyebarkan Islam di seluruh Indonesia itu. Oleh karena itu saya mohon bantuan nih ke Kang Ajis ya, mohon keikhlasannya untuk bisa menelusuri yang ada di sekitar sini. Tolong disampaikan apa yang dirasakan di sekitar sini, seperti apa, apakah auranya kah atau apanya? Ya kalau aura sih intinya lumayan lah, intinya lumayan dahsyat lah intinya kalau bagi saya. Baru masuk awal juga udah kelihatan auranya, udah dahsyat lah intinya. Cuman kalau untuk apa ya kesannya nembus di
apa namanya dunia lain kayaknya nggak bisa ketembus emang kayaknya. Kalau kata saya sih intinya nggak ada izin dari izin. Intinya seperti itu. Mungkin kalau kata saya sih pertama kali ya juru kunci aslinya. Intinya termasuk kita agak sulit untuk menemukan siapa nama intinya karena ya tadi itu sebenarnya kalau ini sih juru kunci dulu mengizinkan mungkin bisa. Oh gitu, jadi kita harus ada izin dari juru kunci ya aslinya dan aslinya. gitu. Ya memang teman-teman sekalian, kita malam ini tidak ditemani oleh juru kunci ya. Kita hanya izin tadi kepada juru kunci, hanya ada anaknya, dan juru kuncinya tidak bisa hadir di lokasi ini pada malam hari ini. Ya, tapi sudah diizinkan. Nah, tadi kata Kang Aziz, kalau kita mau melakukan penyusuran lebih jauh, itu harus ada izin dulu dari juru kunci. Nah, seperti kita sebetulnya ingin tahu benar siapa sih nama Ki Santri. Betul-betul ingin tahu siapa nama beliau, kemudian perjalanan beliau seperti apa. Termasuk perjalanan juga mungkin tidak bisa kita ungkap. Nggak bisa ya. Tembus sama sekali, Pak. Masih tertutup ya, masih tertutup teman-teman. Jadi mohon maaf ini kita tidak bisa menembus itu semua karena tadi kita perlu izin ya. Perlu izin. Mungkin pada malam hari ini kita hanya bisa melihat lokasi, kemudian tadi kita sudah ziarah berdoa kepada Allah untuk beliau, Ki Santri, dan untuk kita semua. Pada intinya itu kita ziarah ini adalah untuk mendoakan beliau dan juga berdoa untuk kita semua, dan sekaligus untuk mengenal lokasinya yang sangat bersejarah. Pastinya ini sangat bersejarah, hanya memang perjalanannya seperti apa, termasuk namanya, inilah yang masih belum kita menemukan. Mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, lebih valid lagi. Apakah dengan cara seperti apa, insya Allah. Nah itu saja barangkali Kang itu ya, mungkin hanya itu saja dulu ya. Tidak bisa kita lakukan yang lain untuk sementara ini. Ya. Jadi gitu kata Kang Aziz, untuk sementara kita tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk mungkin mediumisasi juga nggak bisa. Ya itu teman-teman, jadi mediumisasi juga tidak bisa, karena tadinya kalau diizinkan untuk mengungkap ini kita akan melakukan mediumisasi, tapi kata Kang Aziz tidak bisa dilakukan karena ini tidak ada izin dari juru kuncen terutama. Jadi mohon maaf malam ini kita belum bisa melakukan itu di tempat ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain atau di tempat lain kita bisa mengungkap fakta-fakta sejarah yang lainnya. Itu saja barangkali ya Kang Aziz ya. Siapa? Itu saja terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman atas pantauannya, dan mudah-mudahan ikuti perjalanan kami terus, karena walaupun teman-teman berada di luar sana mengikuti hanya melalui media, ikut berziarah bersama kami, mengaminkan doa-doa kami, berarti teman-teman juga ikut berziarah bersama kami. Itulah maksudnya kami tayangkan langsung ini, live ini, supaya teman-teman yang berada di luar yang tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami bisa ikut berziarah ya. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian berdoa dan mengaminkan doa kami, berarti sama saja teman-teman juga ikut berziarah bersama kami, ikut berjalan menyusuri perjalanan bersama kami, walaupun di rumah masing-masing. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di Jejak Para Wali dengan Raja Wali Sakti yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman sekalian, kebetulan saya ketemu nih dengan juru kuncen ya, baru hadir di sini. Nah ini saya perkenalkan nih juru kuncen di Makbarah Ki Santri ini. Ini namanya siapa tadi Pak namanya Pak? Namanya Kang Royani. Alhamdulillah ini hadir bersama kita nih, bersama kita. Dan alhamdulillah kita mendapat sedikit penjelasan dari Ki Santri ini setelah bertemu dengan beliau. Nah itu berdasarkan ini ada kitab yang ditunjukkan, ada riwayat ya, ada riwayat yang ditunjukkan kepada kita semua di sini. Ini riwayat tentang perjalanan Ki Santri di sini. Ki Santri, Maulana Hasanuddin dengan Ki Santri. Dan kalau kita lihat dari riwayat kapan ini? 1342 ya. 1342 ya. Gitu. Masehi ya, Masehi ini sudah berjalan juga ya, juga. Nah di sini disebutkan bahwa Sultan Maulana Hasanuddin, jadi begini, beliau ini hidup di zaman Sultan Maulana Hasanuddin ya, bersamaan dengan Ki Mastung Agusti. Bahkan Ki Santri ini itu lebih dulu dibandingkan Ki Mastung Agusti.
Tapi kemudian mereka seperjuangan bersama dengan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Berarti pesantren ini hidup pada zaman Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, hanya uniknya di sini dalam riwayat ini, Sultan Maulana Hasanuddin itu tidak menyebutkan nama, Beliau hanya menyebut panggilannya saja, Ki Santri. Tetapi kalau ke Ki Mas Jong Agusju menyebutkan, di sini menyebutkan, ya. Mas Jong Agusju menyebutkan, hanya Ki Santri tidak. Ini menyebutkannya Ki Santri saja. Ini unik di situ, ya. Iya. Nah, ini lah. Ya, apa di situ ada beberapa dan ini memang ketika berhadapan dengan pucuk umun, ya. Nah, jadi ketika berhadapan dengan pucuk umun, Raja Pucuk Umun yang menguasai Banten, salah satu Raja Buat Baduy, ya. Kalau sekarang itu yang anak cucunya sekarang ada di Rawayan itu. Nah, itu. Jadi yang mengalahkan pucuk umun itu Sultan Maulana Hasanuddin bersama Ki Santri dan Ki Mas Jong Agusju di situ. Apalagi nih? Kalau Mas Jong Agusju itu patungnya Raja Pucuk Umun. Pating tadinya. Sebelum diislamkan itu kan namanya Ajarjo. Sebelum diislamkan. Setelah masuk Islam dia dirubah namanya Mas Jong Agusju. Iya. Nama aslinya mah Ajarjo. Nah, setelah Islamkan oleh Maulana Hasanuddin dan orang tuanya sama namanya Mas Jong dan Agusju. Di sini jelas keturunan Mas Jong Agusju itu ada di sini di riwayat ini di kitab ini. Hanya kita bicara itu atas dasar ini, atas dasar riwayat ini jelas di riwayat ini bahwa Maulana Hasanuddin investasi di sini. Jelas ini saya kirim dengan pesan itu sendiri. Maka namanya itu Maulana Hasanuddin ini investasi sana mas Allah Pucuk umun itu mancing Islam. Jelaslah di sini. Dan di sini kan ini jelas riwayat jelas Maulana Hasanuddin. Oh, itu keturunannya. Ini keturunan semua, ya. Maulana Hasanuddin. Iya. Itu atas dasar ini bisa kita barangnya sejarah tanpa dasar. Betul. Tanpa dasarnya dulu, dari mana dasarnya awal mula Banten ini dari mana? Kalau Maulana Hasanuddin dipanggil ke Banten itu negara. Karena salah satunya ini kan negara Banten yang bisa kerajaan. Pada waktu itu pada zaman itu ini letaknya di Banten ini. Betul. Jelas lah. Iya. Mula bagi Islam awalnya dari sini. Ya. Betul. Sekalian, alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan yang lebih valid karena ada ayat di sini yang dituliskan tentang santri dan lingkungan Banten Girang di sini. Yang Maulana Hasanuddin, karena pesantren ini berada di wilayah Banten Girang juga, lingkungan Banten Girang juga. salah satunya santri terbaik orang Hasanuddin. Nah, alhamdulillah. Nah, ini cukup menarik, ya. Cukup menarik, betul.
kalau di enak lagi ya kalau paham ke ini saya baca aja gitu. Iya, iya. Baca aja dia bilang gitu. Pokoknya bukan katanya. Iya. Bukan riwayat dulu gitu. Iya. Iya. Dan memang ini penting sekali untuk kita ketahui teman-teman sekalian. Makanya kita dari tim satu ini sengaja melakukan penelusuran supaya kita semua mengenal sejarah itu, ya, harus mengenal. Ini penting bagi generasi penerus. Jangan sampai mereka gelap kepada sejarah bahwa Banten itu seperti apa. Dengan demikian mudah-mudahan nanti setelah mengenal sejarah ini mereka mampu meniru perjalanan para orang-orang terdahulu, para aulia Allah. Dan sekaligus juga menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bahwa kehidupan kita di masa sekarang ini itu tidak akan seperti ini Banten. Kalau seandainya tidak ada beliau-beliau yang telah berjuang duluan. Alhamdulillah nih. Ada lagi yang perlu disampaikan kepada kami. Ini hampir cerita dengan Pucuk Umun ya? Iya sama. Ada lagi yang Karena ini kan yang digas-gas ini. Awalnya sama ini. Bilangnya tapi Islamnya pasukan yang udah masuk Islam. Dari kerajaan dari Pucuk Umun sendiri yang masuk Islam. Yang masuk Islam ya? Yang digas-gas. Prabu-prabunya. Oh, jadi orang-orang Pucuk Umun yang sudah masuk Islam ya? Yang digas-gas. Di antaranya di sini ada Prabu Linggawastu ya? Ya. Prabu Linggawastu, Prabu Linggawana, Prabu apa ini? Munding apa? Kalangan. Munding Kalangon ya. Jadi banyak di sini memang artinya bangsawan-bangsawan dari Pucuk Umun ya, yang kemudian masuk Islam juga. Ya, kan di sini masuk Islam ya. Islam ya. Patamatus 80 ya, Patamatus 80 Punjul 6 ya, yaitu kang tetap ngabdine Maulana Hasanuddin ing mangsa iku zaman itu. Ya. Wis pada Islam dan ngelakoni perintahing Islam, maka Maulana Hasanuddin tersalunga Arab ngediri pada dosan Wongkon Banten. Setelah beres angin itu, maka Maulana Hasanuddin balik saking Gunung Pulau Sari di Pandeglang. Jadi setelah pada Islam ya, banyak bangsawan dari masuk Islam nih, yang 400 berapa tadi banyak ya itu. Nah setelah banyak yang masuk Islam, kemudian Maulana Hasanuddin ini kembali ke Gunung Pulau Sari, karena beliau awalnya di Gunung Pulau Sari ya, awalnya sebelum turun mengislamkan Banten. Ke Banten. Nah setelah munajat di sana dulu ya. Nah setelah itu kembali lagi ke sana ya, di sini Pulau Sari dari Banten Birang. Dan iringin kalawan ajar Islam. Iya. Nah itulah ya. Jadi perjalanannya. Jadi mengislamkan Banten itu diawali dari sini, dari Banten Girang diawali. Kemudian setelah banyak anak
agama Islam, beliau kembali ke Pulasari untuk munajat lagi kepada Allah. Kemudian seterusnya berkembang. Bikin kerajaan di sana ya, di Banten sekarang, Banten lama sekarang itu. Bikin istana segala macam di sana. Karena di sana itu kerajaan Islam kalau di Banten sana. Kalau di sini kan masih Hindu, ya. Belum Islam di sini ya, belum kerajaan Islam belum. Di sini mah anak tertua, makanya kan memang negara ini kan benar-benar kan negara gitu. Makanya di sini bisa keramaian. Ya, kalau ini dia negara lah gitu. Dan mungkin di sini posisi kalau orang yang punya nama gitu, kerajaan Nusantara tuh datangnya ke sini, ke Banten Girang. Karena salah satunya kerajaan terbesar di sini. Alhamdulillah, sekalian kita sudah mendapatkan gambaran yang semakin jelas di sini, ya, dengan membaca riwayat langsung dari bukunya. Ini merupakan fakta yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kita datang, mudah-mudahan kita dikasih petunjuk untuk mendapatkan informasi itu, dan alhamdulillah, ya, akhirnya kita mendapatkan petunjuk mengenai siapa Kisantri dan kemudian bagaimana perjalanan hidup beliau di sini di Banten Girang. Alhamdulillah, itu saja dulu mungkin sementara teman-teman sekalian. Terima kasih, masih terus bersama Jejak Para Wali dan tim Raja Wali Sakti. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.